Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 International Relations 1 2019 ingin menjelaskan hasil kerja atau diskusi kelompok kami guna memenuhi nilai mata kuliah pengantar hukum internasional dengan judul Konflik Amerika Serikat dengan Iran. Berikut adalah anggota kelompok 4, yaitu Dini Puspita Anggreni Wardani menjelaskan bab 3, Aura Fatimah Zahra menjelaskan bab 2, Ahmad Nurafi menjelaskan bab 4, Fajar Ananda menjelaskan bab 1, dan Aditya Bayu Segara menjelaskan bab 3. Awal tahun 2020, beredar kabar bahwa Perang Dunia Ketiga akan segera meletus. Hal ini disebabkan oleh terbunuhnya Jenderal Iran oleh pasukan Amerika Serikat, yang mana hal ini membuat hubungan kedua negara semakin memanas. Apabila kita kembali ke masa lalu, sebenarnya hubungan kedua negara sangatlah baik. Pada tahun 1950, Amerika Serikat sempat mendanai proyek pengembangan energi nuklir yang dilakukan oleh Iran. Namun pada tahun 1978, kerusuhan besar terjadi di Iran, yang disebabkan oleh revolusi rakyat Iran memprotes berbagai kebijakan-kebijakan rezim monarki yang pada saat itu dipimpin oleh Mohammad Reza Pahlavi, yang mengakibatkan ia terpaksa melarikan diri dari negara tersebut. Lalu, posisi pemimpin Iran digantikan oleh pemimpin revolusi rakyat Iran, dan ia mengubah nama Iran menjadi Republik Islam Iran. Sejak saat itu, berbagai konflik antar kedua negara mulai bermunculan sampai hari ini. Untuk rumusan masalah pada topik ini, kami memilih 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana dampak konflik antara kedua negara bagi dunia internasional. Yang kedua, bagaimana peran hukum internasional dalam menyikapi konflik antara kedua negara. Yang ketiga, apa langkah preventif yang harus dilakukan oleh PBB untuk mencegah konflik ini merebak luas. Dan yang keempat, bagaimana prosedur penyelesaian konflik dan pelaksanaan keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusional. Dan untuk tujuannya, yang pertama adalah mengetahui asal mula terjadinya konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. Yang kedua, menganalisis ketentuan hukum internasional yang mengatur penyelesaian konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. Yang ketiga, mengetahui langkah dunia internasional untuk mencegah konflik semakin meluas. Dan yang terakhir adalah menganalisis prosedur penyelesaian konflik dan pelaksanaan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusional dalam menyelesaikan konflik antara kedua negara. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah pengertian konflik. Konflik menurut Mashane dan Glinow adalah proses di mana satu pihak menyatakan bahwa kepentingannya ditentang oleh pihak lain, yang pada dasarnya orang hanya melihat aspek konflik dari yang dapat mereka amati saja, seperti kata-kata saat marah, tindakan oposisi, dan lain-lain. Tetapi ini hanya sebagian kecil dari proses konflik. Selain itu, menurut Thomas, dia mendefinisikan konflik sebagai ketidaksepakatan dalam pendapat antara orang atau kelompok karena perbedaan sikap, kepercayaan, nilai, atau kebutuhan. Sedangkan menurut Surbakti, konflik sering memiliki makna benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan atau pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Yang kedua adalah pandangan konflik dalam hubungan internasional, dibagi menjadi 2, realisme dan liberalisme. Realisme menurut Jackson dan Sorensen, realisme memandang manusia memiliki sifat alami yang bersifat konfliktual, yang artinya dalam melakukan kooperasi dan hubungan dengan negara lain, pasti akan berdasarkan kepentingan domestiknya sehingga berpotensi pada terjadinya kebenturan kepentingan yang menyebabkan konflik. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keamanan negara yang berdaulat sehingga tercipta keamanan dunia dengan cara menerapkan konsep yang dapat dipercaya dapat meminimalisir perang, yaitu balance of power. Ini menunjukkan perspektifnya terhadap kekuatan negara dianggap sebagai pemicu terjadinya konflik, sehingga dibutuhkannya perimbangan kekuatan antar negara yang memiliki great power agar negara-negara dengan great power tersebut
dapat melakukan distribusi kekuatan kepada negara-negara lainnya dengan pembentukan aliansi internasional untuk menjaga kestabilan kekuatan di antara komunitas negara di dunia. Kesimpulannya adalah pandangan ini tidak ada solusi akhir yang bersifat permanen di dalam menghadapi situasi ketidakamanan dan konfliktual. Selanjutnya, liberalisme berbeda dengan realisme. Dia berpendapat bahwa manusia tidak memiliki sifat alamiah yang bersifat konfliktual, tetapi karena adanya tuntutan atau tekanan dari struktur internasional yang ada. Mereka juga berpendapat bahwa konflik bukanlah satu-satunya jalan untuk memecahkan masalah, dan jika sesama pihak dapat membujuk pihak lain dengan alasan yang tepat, maka akan tercapai perdamaian dengan keuntungan yang sama rata. Mereka menganggap bahwa perdamaian dunia dapat dicapai bila ada pemerintahan yang mengatur agar peraturan-peraturan yang ada dapat dipatuhi. Pada bab ketiga yaitu pembahasan yang pertama berisikan tentang dampak konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran terhadap dunia internasional. Pada tanggal 8 Januari 2020, Presiden Amerika Serikat menyerukan sinyal perdamaian terhadap Iran. Dampak yang timbul akibat terjadinya serangan Amerika Serikat kepada Iran antara lain yaitu penurunan harga minyak mentah dunia yang awalnya sekitar 71,75 US dollar per barel menurun menjadi 59,61 US dollar per barel. Yang kedua yaitu menurunnya harga emas di dunia yang pada awalnya menyentuh harga 1.620 US dollar per ons menurun menjadi 1.559 US dollar per ons. Yang ketiga yaitu bursa saham di dunia anjlok karena akibat negatif dari serangan atau konflik Amerika Serikat dengan Iran. Yang keempat itu berimbas juga kepada bidang pariwisata. Sejumlah penerbangan yang akan terbang ke Timur Tengah, terutama ke negara Iran, dilarang oleh sejumlah negara. Dan jika saja perang terjadi di antara kedua negara tersebut, maka berimbas ke perekonomian dunia dan negara kita yaitu Indonesia. Karena menyangkut ketersediaan minyak, Iran akan mengancam menutup selat di wilayahnya yang merupakan jalur yang dilalui pengangkutan sepertiga minyak di dunia. Ada juga kemungkinan berdampak pada sektor keamanan, bahwa konflik serangan tersebut diawali dengan kematian seorang jenderal Iran yang merupakan aktif melawan ISIS yang ada di Suriah maupun di Irak. Kematiannya dikhawatirkan akan mendorong semangat ISIS di Indonesia maupun di dunia karena salah satu musuh terbesarnya sudah tidak ada lagi. Hal tersebut memberikan semangat moral bagi ISIS. Yang kedua yaitu peran hukum internasional dalam menyikapi konflik yang terjadi antara kedua negara. Serangan Amerika Serikat merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum internasional karena Amerika Serikat membunuh salah satu jenderal Iran yaitu Qasim Soleimani di dekat bandara Baghdad tanpa adanya ancaman atau serangan yang besar dari negara Iran. Hukum internasional mengizinkan Iran menyerang atau mengancam ataupun membalas Amerika Serikat tanpa membunuh orang. Tetapi Iran merusak properti milik Amerika Serikat dengan meletakkan puluhan rudal ke pangkalan udara yang menampung pasukan Amerika Serikat di negara Irak. Pada dasarnya, hukum internasional mengharapkan pemerintah harus mencapai kepentingan nasional yang sesuai dengan perdamaian dan juga kerjasama internasional. Hukum internasional didasarkan dari gagasan bahwa negara memiliki hak dan wewenang
dalam mengelola negaranya dan tidak boleh ada paksaan dari sebuah pemerintahan yang global. Selanjutnya, langkah preventif yang harus dilakukan untuk mencegah konflik terus bertambah luas. Dewan Keamanan PBB adalah yang berhak mengambil tindakan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Dan juga tindakan yang diambil oleh anggota-anggotanya dalam melaksanakan hak membela diri juga harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Sebagai contoh, di mana Indonesia juga bisa mengambil kesempatan untuk menghentikan potensi terjadinya konflik ini semakin meluas dengan mengusulkan sidang darurat ke Dewan Keamanan PBB. Yang selanjutnya, prosedur penyelesaian konflik dan pelaksanaan keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Internasional. Ada 3 cara yang digunakan. Yang pertama, menggunakan kesepakatan khusus atau special agreement yang digunakan 2 negara atau lebih bersama-sama untuk mengajukan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional dalam suatu kesepakatan. Yang kedua, dengan clause in a treaty, yang dimana terdiri lebih dari 300 traktat yang digunakan oleh suatu negara untuk menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional ketika terjadi perdebatan interpretasi mengenai penerapan traktat yang berbeda. Yang ketiga, unilateral declaration, di mana negara yang mengajukan kasus sengketa ke Mahkamah Internasional dapat memilih menggunakan deklarasi unilateral yang sesuai dengan yurisdiksi mahkamah dan mengikuti bagi negara lainnya. Berdasarkan pemaparan materi sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Serangan Amerika Serikat adalah tindakan yang melanggar hukum internasional karena Amerika yang membunuh Jenderal Iran padahal si Jenderal Iran ini tidak menimbulkan serangan besar bagi Amerika. Nah, efek yang diakibatkan oleh serangan ini pertama adalah mahalnya harga minyak penurunan harga minyak mentah dunia, penurunan saham, dan pembatasan sejumlah rute bandara. Serangan Amerika Serikat merupakan serangan yang melanggar hukum internasional karena di hukum internasional sendiri terdapat aturan yang mengizinkan Iran untuk menyerang Amerika Serikat. Tapi dia tidak boleh membunuh orang. Istilahnya itu cuma merusak propertinya saja. Nah, pada dasarnya hukum internasional mengharapkan pemerintah memenuhi kepentingan nasionalnya yang sesuai dengan perdamaian dan kerjasama internasional. Hukum internasional didasarkan dari gagasan bahwa negara memiliki hak dan wewenang untuk mengelola negaranya dari sebuah pemerintahan global tanpa adanya paksaan. Demikian hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 4. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, selamat berpuasa.